Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih ya sudah kembali gabung di titik balik perubahan. Dan kita awali kelas kita pagi ini adalah kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mau kan? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah beberapa kali yang ada lagi pemulihan. Jadi ego atau pikiran itu ini kan diri teridentifikasi ya. Diri mengidentifikasi dirinya dengan alam tampak. Maka kemudian itu tidak berpikir. Jika tidak berpikir, dia akan menjadi mandek. Bosan itu kan mandek. Kalau nggak berpikir, maka dia berhenti ada. Dia menjadi mati ya. Jadi mati. Daripada mati, mendingan overthinking kan. Masalah kebosanan relatif mudah ditransendensi hanya dengan melihat bahwa kebosanan hanyalah rasa frustasi karena tidak dihibur oleh pemikiran-pemikiran yang menarik. Nah, disinilah kemudian itu kita menghabiskan waktu dengan scrolling terus. Apa lagi yang menarik di situ? Jadi untuk mengatasi kebosanannya. Caranya scrolling ya, apalagi ada diskon, masukin keranjang gitu ya, tapi nggak dibayar. Ada nggak di sini nih yang begitu? Nggak ada ya. Alhamdulillah, Shopee Shop ditutup. Tapi itu memang konsekuensi dari identifikasi diri ya. Identifikasi diri dengan ruang waktu. Jadi ada diri ya. Ini pernah dulu dibahas di awal 2000-an. Nah, diri ini kan dia terkarakterisasi ya oleh level kesadarannya. Diri terkarakterisasi oleh level kesadaran. Ini ada orang Muna enggak ya? Orang Muna. Kita cari dulu orang Muna nih. Oh, ada nih. Kalau dalam bahasa Muna, kalau diri itu wuto. Kalau diri itu wuto. Kalau badan itu wulu dia. Body itu wulu bahasanya. Tapi kalau level kesadaran itu lalo. Level kesadaran itu lalo. Kita bilang nopolalo itu berarti dia level kesadaran tertentu gitu. Ada bilang lalo lumera, itu level kesadaran yang penerimaan ya. Itu. Jadi ada wuto, ada lalo. Nah, diri ini terkarakterisasi oleh level kesadaran. Jadi kalau level kesadaran 3-4, maka diri akan terkarakterisasi oleh sifat kesadaran di level itu gitu. Ya sudah. Akhirnya diri ini setelah terkarakterisasi oleh level kesadaran tertentu, maka diri itu memiliki nama. Bernamalah diri itu sesuai dengan
karakterisasi dari level kesadaran yang ada pada yang melekat pada dirinya. Jadi nama itu adalah yang melekat pada diri, itu nama. Jadi, nah di dimensi ke-3, ke-4 ini, karena diri itu terkarakterisasi dengan sifat-sifat waktu, sifat-sifat waktu yang terbagi 3. Maka kemudian itu jika tidak ada momentum, jika tidak ada yang bergerak, maka dia menjadi bosan. Maka dia menjadi bosan. Tidak ada yang menarik karena tidak ada yang bergerak. Maka kemudian itu ada yang murah. Ada yang murah untuk bergerak, yaitu gerakin saja jempol satu gitu, layarnya bergerak gitu ya. Karena kalau bergerak dalam ruang 3 dimensi kosnya mahal. 3 dimensi. Ya kan, mendingan bergerak dalam ruang 2 dimensi. Modal jempol sama kuota 50.000 itu bisa keliling dunia, scroll dari Afrika sampai Amerika itu. Cuma modal 50.000 dalam dunia 2 dimensi. Kalau dalam dunia 3 dimensi kan nggak cukup 50.000. Keliling Banyumanik aja habis. Jadi hati-hati dengan, jadi kadang-kadang tuh orang tuh nggak sadar dengan level kesadaran. Jadi kalau dia nggak ngeh level kesadaran, maka dia nggak ngeh dengan karakter dirinya, itu nggak ngeh. Dia pasti anggap selalu benar gitu. Itu bahayanya ya. Termasuk dalam beramal soleh. Itu kalau dia nggak ngeh level kesadarannya, itu bisa-bisa motifnya jadi lain. Ya kan? Motifnya jadi lain. Misalnya orang apa? Orang ibadah. Kan sering tuh. Ada dulu di awal-awal Power Force. Di awal-awal Power Force tuh ada yang ekstrim banget pertanyaannya. Kalau ini ilmu kesadaran itu penting bagi manusia, pasti Nabi sudah mengajarkan. Bayangin coba. Digituin. Nah, pertanyaannya kan begitu. Kalau ini ilmu penting, pasti Nabi itu sudah mengajarkan. Tapi Nabi nggak mewariskan ilmu kesadaran. Masya Allah. Padahal ada itu hadisnya. Dilarang orang hanya ngomong kalau dia tidak berkesadaran gitu. Ada hadisnya begitu. Nah, jadi kadang-kadang itu kita kalau ini penting, maka pasti diajarkan oleh orang-orang dulu gitu. Pasti sudah diajarkan, cuman kita belum pemetaan gitu. Tidak pemetaan. Jadi tidak diajarkan sebagai sebuah perkembangan, tahapan perkembangan. Pasti diajarkan, pasti kalau kita periksa hadis-hadis itu ada jenis-jenis itu. Tapi jenis-jenis itu kita gagal memahaminya sebagai tahapan perkembangan. Jadi bayangin misalnya orang beragama, dia beragama, level kesadarannya dimensi ke-4, itu pasti dirinya tidak akan bisa menerapkan apa yang dimaksud oleh agama ini. Paling dia hanya bisa ambil yang bagian-bagian luarnya saja. Esensinya dia nggak akan bisa nangkap. Kenapa? Lo karakter dirinya tidak mencukupi untuk memahami esensi agama itu. Gimana orang beragama di dimensi ke-4? Dimensi ke-4 ini, agama yang paling cocok itu ya ateis.
Bayangin karakter dirinya masih karakter ateis. Disuruh memperagakan agama yang bukan ateis. Kan itu enggak akan sampai maksudnya. Enggak akan sampai. Seperti itu. Jadi masyarakat kita itu sama ilmu itu luar biasa penolakan. Tapi itu ya hanya mewakili karakterisasi dari level kesadarannya. Hanya mewakili karakter. Itulah dirinya. LOC-nya itulah dirinya. Dan kalau sudah menjadi karakter pada diri, sudah menjadi nama. Oh, itu harus dilebur. Harus dilebur. Ya. Karena telah menjadi karakter. Telah menjadi nama. Maka kemudian nama dirimu pasti akan berseberangan dengan nama-namanya. Gitu. Nama dirinya pasti berseberangan dengan nama-namanya. Padahal kalau di akhirat itu semua nama itu hancur kecuali namanya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu ya hanya malas belajar aslinya. Malas belajar. Kemudian tuh ya tidak mau dilebur dirinya. Tidak mau dilebur karakter dirinya. Jadi kalau hanya diri, belum ada karakter itu belum ada nama. Kalau ada diri, belum ada karakter, itu belum ada nama. Dari situlah kita mengetahui kalau diri terkarakterisasi oleh materi, itu kan basyar dia. Basyar. Disebut basyar. Kalau diri mulai terkarakterisasi oleh lingkungan, itu disebut nas. Ya kan? Kalau diri terkarakterisasi oleh nama-namanya, itu dia bisa menjadi insan. Jadi diri itu dia terus-menerus dikarakterisasi oleh sesuatu. To be or not to be. Nggak mungkin nggak ada yang mengkarakterisasinya. Seperti itu. Paling jauh itu, diri itu dikarakterisasi oleh nama-namanya. Kan S kecil, S besar itu kan begitu saja. Kalau diri dikarakterisasi oleh unsur-unsur dalam ruang, itu dia jadi S kecil, jadi ego. Kalau diri dikarakterisasi oleh namanya, dia jadi S besar. Jadi pencerahan itu bukan mengganti jenis diri dari diri makhluk menjadi diri Tuhan gitu. Itu konslet. Jadi pencerahan itu tuh bukan mengkarakterisasi jenis diri dari diri yang sudah sadar sebagai makhluk, lalu kok sadar sebagai Tuhan. Nggak mungkin. Wong sudah ada sebagai makhluk pasti. Dia cirinya makhluk apa? Terkarakterisasi oleh yang lain. Terkarakterisasi oleh yang lain. Itu cirinya diri kalau makhluk. Wong. Jadi pencerahan itu dia hanya sampai pada diri kita itu dikarakterisasi oleh nama-namanya. Bukan kok diri kita menjadi dirinya. Masya Allah. Itu enggak. Lucu. Dia lucu. Jadi enggak berubah. Ya tetap aja diri kita. Tapi karakternya sudah berbeda. Dari karakter bumi menjadi karakter ilahiyah. Nah itulah menjadi namanya gitu ya. Diri plus nama kalau digabung itu jadi wajah. Diri nama itu kemudian secara konkret dia menjadi wajah. Menjadi wajah. Ya kapan-kapan ini menarik ini ya. Menarik. Wong nyatanya ya masih doyan pentol.
akan dikarakterisasi oleh pentol. Oke, jadi tolong diperhatikan itu level kesadarannya. Karena itulah nanti akan mengkarakterisasi dirinya. Untuk mentransendensi pemikirannya, minat harus benar-benar difokuskan ulang pada mencari substansi dari mana pikiran itu muncul. Satu lagi ya. Dengan memahami dan menerima sifat ego. Jadi sifat ego itu diri yang telah terkarakterisasi oleh ruang waktu. Itu ego. Kalau diri terkarakterisasi oleh tubuh, itu mungkin lebih tepat kita sebut ID ya. Dalam psikologinya Freud. ID. Di mana diri terkarakterisasi oleh tubuh. Ya ID gitu. Lalu muncul ego. Diri akan terkarakterisasi oleh ruang waktu. Situ kemudian ego harus berhadapan dengan dua ketegangan. Di mana dia harus memenuhi kebutuhan ID, juga harus penyesuaian dengan unsur-unsur di dalam ruang waktu, superego misalnya. Jadi kita bisa mengerti itu. Teorinya Freud, ID itu ketika diri itu sudah punya karakter material. Diri terkarakterisasi oleh tubuh. Itu dari alam rahim sudah dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kau pencerahan, terus kentut masih bau, nggak tercerahkan banget nih. Ya nggak, bukan begitu. Itu kan karakterisasi tubuh. Gitu. Itu njar ya. Jadi jangan teman dinilai pencerahan atau enggak, itu dari bau kentutnya gitu. Itu karakterisasi yang lain gitu. Jadi dengan memahami dan menerima sifat ego, ego ditransendensi dan ya karakter ego itu kan karakter dalam ruang waktu dan akhirnya runtuh lalu menghilang setelah posisi dan dualitasnya dipasrahkan. Jadi ego itu karakternya yang menghilang, musnah, lenyap. Lalu diri itu memakai karakter dari nama-namanya. Kan gitu. Kemudian ego digantikan oleh karakter transendental sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Nah, di dalam Islam, di dalam agama Islam itu, ini juga yang sering disampaikan oleh Mbah Ahmad kalau kita kopdar di pondok itu, pokoknya kamu secanggih apa ya, ada doktrinnya bahwa karakter transendental, diri dengan karakter transendental yang paling murni itu ya Nabi Muhammad itu. Ya silakan saja kamu karakterisasi dirimu dengan nama-namanya. Tetapi secara doktrin itu bahwa kamu tidak akan pernah bisa melampaui karakterisasi transendentalnya Nabi Muhammad. Karena dia adalah dijadikan sebagai uswah bagi seluruh diri dalam memproses dalam mentransendensikan karakter untuk mengisi dirinya dengan karakter transendental gitu. Ya sama-sama katakan karakter transendental sama-sama Abdul Rahman. Tapi yang paling Abdul Rahman itu Nabi Muhammad gitu. Itu selalu ditekankan seperti itu gitu. Ya kamu jadi Abdul Ghani, tapi yang paling Abdul Ghani itu Nabi Muhammad. Itu ya Mbah Ahmad setiap kali kita kopdar di pondok itu selalu begitu. Dan itu silakan saja kalau misalnya teman-teman nggak terima, enggak saya akan mesti lebih Abdul Rahman dari Nabi Muhammad. Ya udah nanti kita lihat hasil
prestasimu di bumi gitu apa gitu. Karena itu kan kalau terkarakterisasi harus terperagakan dalam ruang waktu. Ya nggak apa-apa kalau ngaku, tapi nanti kita akan pelajari secara objektif prestasimu selama 10 tahun apa. Kalau Nabi kan bikin peradaban itu di Madinah selama 10 tahun. Kita 10 tahun di Semarang ini masih jualan cilok. Itu kayaknya jadi menjadi presiden 10 tahun tuh ya untuk ukuran manusia sekarang pengangguran masih masih nambah gitu. Padahal udah disupport dengan anggaran APBN ditambah dengan pinjaman IMF tetap aja miskin. Lah Nabi 10 tahun tuh bikin peradaban tanpa APBN menghadapi perang berkali-kali ya di Madinah itu. Jadi kamu coba ikut perang dulu baru sambil mikir peradaban. Trauma. Nah, itu apa namanya ya dari Mbah Mas selalu diingatkan. Nggak apa-apa berjuang. Karakterisasi dirimu dengan nama-namanya. Nggak apa-apa. Tapi sudah ada patokan bahwa pokoknya itu selalu menuju kualitas seperti Nabi itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu cukup berani, enggak, aku pasti bisa melampaui Nabi. Oh, oke, kita tunggu hasilnya ya 10 tahun. Bisa nggak kamu mentransformasi peradaban dunia? Kalau bisa ya berarti ya mungkin satu sisi benar. Jadi itu ya. Jadi karakterisasi ego pada diri digantikan oleh karakter transendental. Dan itu melalui proses irsad. Nggak bisa kamu sendiri. Secara metodologi ya. Secara metodologi proses karakterisasi diri dari karakter ego menjadi karakter transendental itu butuh mursid, butuh konstanta. Karena kamu untuk bergerak min ilah, kamu kan baru punya min. Itu dirimu. Ilahnya itu kan dari konstanta yang kamu pakai untuk melarutkan karakteristik ego pada diri. Tanpa itu nggak mungkin. Bagaimana caranya? Kan orang harus gerak transformasi itu gerak min ilah kan. Seperti itu. Setelah itu kemudian realitas diri memancar dengan sendirinya sebagai pengungkapan realisasi dan pencerahan. Jadi maksudnya realisasi diri transendental itu dengan sendirinya sebagai pengungkapan realisasi dan pencerahan. Nah itu coba kita lihat misalnya dalam secara historis. Saya dulu kepikiran loh itu. Masa sih aku nggak bisa mengkarakterisasi diriku dengan nama-namanya melampaui Nabi Muhammad. Aku agak tersinggung dulu. Setelah agak dewasa dikit, iya ya udah 10 tahun loh, aku cuma jadi sales gitu. Padahal aku nggak ikut perang, ya kan. Akhirnya nyerah lah ya, nyerah wes. Dan mempersoalkan itu lagi. Oke, saya kira itu dulu ya, teman-teman. Tetap cumungut untuk untuk memprogresifkannya. Karakterisasi diri dari karakter ego ke karakter transendental. Dan bagusnya itu memang masih kanak-kanak pelajari gini. Masih kanak-kanak. Jangan udah ubanan, meskipun juga itu kalau udah ubanan ya tetap alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi di mentoring TLOC, insya Allah bulan Oktober ini kita di tanggal 27 sampai 29 ya. Teman-teman alumni bisa riset gratis. Dan bagi teman-teman yang mau mengulang materi di titik balik perubahan, silakan diakses di channel YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.